Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya murid-murid Ibu? Sudah sarapan semua? Baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu berarti sudah mempersiapkan energi untuk semangat belajar hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak kelas, silakan pimpin doanya ya. Baik, kalau begitu, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putra. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa melakukan pembelajaran hari ini meskipun dengan via daring yaitu melalui via Zoom. Namun alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Ibu akan mengecek dulu ya kehadiran siswa kelas hari ini. Untuk ketua kelasnya, apakah siswa kelas hari ini hadir semua? Alhamdulillah seluruhnya hadir, Bu. Baiklah, terima kasih Putra. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori Lewis mengenai ikatan kimia. Adakah murid-murid Ibu sekalian masih ingat teori Lewis mengenai ikatan kimia? Saya, Bu. Silakan Putra. Jadi, Lewis mengembangkan konsep ikatan berpasangan, di mana dua atom dapat berkongsi 1-6 elektron membentuk ikatan elektron tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, kemarin juga dipelajari strukturnya sebagai penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul dengan tanda elektron. Ada yang ingin menambahkan lagi? Jadi, saya ingin menambahkan mengenai struktur Lewis. Jadi, struktur Lewis itu dilambangkan dengan memberikan titik atau silang di sekitar lambang atom. Kemudian, setiap titik atau silang mewakili satu elektron valensi. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Jadi struktur Lewis dilambangkan dengan memberikan titik atau silang di sekitar lambang atom. Setiap titik atau silang mewakili satu elektron valensi. Mantap sekali ya Putra, dan terbentuknya ikatan kimia antar unsur ini terjadi karena adanya interaksi unsur yang saling melepas dan menerima elektron valensi membentuk pasangan bersama. Nah, ikatan kimia itu digambarkan dengan notasi yang disebut struktur Lewis. Nah, teori Lewis ini nanti yang akan membantu gambarkan ikatan ion dari di mana kita ini pelajari ikatan ion. Ini adalah siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis senyawa ion. Nah, ikatan ion ini banyak kita temukan di kehidupan. Contohnya itu adalah senyawa natrium klorida atau garam dapur. Jadi kimia ini tidak hanya membom atau membuat senyawa bahaya yang kita dengar saja, tapi banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu NaCl yang kita sering di sekitar itu garam dapur. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai chemistry lovers. Kembali lagi di channel Ain 05 Hulukati. Oh ya chemistry lovers,
Di video saya sebelumnya, saya membuat percobaan sederhana tentang ikatan kimia jenis ikatan kovalen. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah percobaan sederhana tentang ikatan kimia, namun jenis ikatan ionik. Mau tahu seperti apa percobaan sederhananya? Tonton terus sampai selesai. Nah, pada percobaan kali ini kita akan membuktikan apakah natrium klorida, dalam hal ini garam dapur, merupakan salah satu contoh dari senyawa ionik atau tidak, dilihat dari daya hantar listrik. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama, alat uji daya hantar listrik. Jika di sekolahmu tidak memiliki alat seperti ini, maka alat ini bisa kita buat secara sederhana, yaitu hanya dengan menyiapkan 2 buah batu baterai, 2 buah paku, 1 lampu, dan kabel secukupnya. Cara pembuatannya pun cukup sederhana, hanya dengan menghubungkan 2 buah batu baterai dengan kabel, lampu, dan 2 buah paku seperti rangkaian ini. Alat dan bahan yang berikut yaitu gelas sebagai wadah untuk menampung larutan, kemudian air secukupnya, dan yang terakhir garam secukupnya. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah pastikan terlebih dahulu alat uji berfungsi dengan baik dengan cara menempelkan kedua buah paku seperti ini. Jika lampunya menyala, maka alat tersebut sudah berfungsi dengan baik. Dan jika lampunya tidak menyala, maka periksalah kembali kondisi 2 buah batu baterai, lampu, dan kabel penghubung. Langkah yang berikut, tuangkan air secukupnya pada gelas yang kosong seperti ini. Nah, setelah air dituangkan, maka masukkan garam secukupnya. Tahap ini, ciri dari senyawa ionik sudah mulai nampak, di mana salah satu ciri dari senyawa ion yaitu larut pada pelarut polar, seperti ini. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka percobaan kita lanjutkan dengan cara mencelupkan kedua buah paku ke dalam larutan seperti ini. Dan terlihat lampu menyala. Dengan menyalanya lampu tadi, maka dapat dikatakan bahwa larutan ini dapat menghantarkan arus listrik, sehingga bisa dikatakan bahwa garam tadi yaitu NaCl atau natrium klorida merupakan salah satu contoh dari senyawa ionik. Percobaannya sederhana bukan? Nah, semoga chemistry lovers dapat mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dan silakan mencobanya di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah simak videonya ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan murid-murid sekalian? Silakan yang ingin ditanya, silakan. Saya, Bu. Jadi, ion itu Silakan. apa, Bu? Bagus ya pertanyaan Fitri, disimpan dulu. Yang lain ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana terjadinya ikatan ion pada senyawa NaCl tersebut, Bu? Bagus ya Irza pertanyaannya. Kita simpan dulu. Jadi setelah menonton video ini bersama kelompok, kelompoknya masih sama ya dengan minggu kemarin. Kalian mengidentifikasi masalah dari video yang Ibu tampilkan tadi, kemudian membuat hipotesis yang akan Ibu pandu. Kemudian kalian mencari informasi, kemudian mendiskusikan dengan kelompok dan melakukan presentasi nanti. Yang dua pertanyaan dilontarkan oleh Fitri dan Irza tadi bisa dijadikan sebagai rumus masalah ya. Ada yang ingin menambahkan nggak pertanyaan-pertanyaan tadi agar bisa dijadikan masalah kita? Ya, Bu. Bu. Ya, silakan.
Selain garam dapur, senyawa apa lagi Bu yang mengandung ion? Baiklah, kita simpan dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian lontarkan. Ada yang mau mengajukan hipotesis nggak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dengan teman-teman tadi? Saya, Bu. Ya, Erda, silakan. Saya ingin mengajukan hipotesis yaitu ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur, yaitu NaCl. Dalam NaCl itu terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Cl- dengan gaya elektrostatik, sehingga disebut ikatan ion. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Silakan, Irza. Contoh senyawa lain yang termasuk senyawa ion yaitu CaCl2, MgO, MgCl2, dan NaF, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Silakan, Yuli. Sifat senyawa ion antara lain memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, serta dapat menghantarkan arus listrik. Baiklah, murid-murid Ibu sekalian, sekarang kalian bersama dengan kelompok, Ibu beri waktu untuk mencari informasi dan mendiskusi mengenai masalah tadi ya. Ibu sudah LKS di grup pembelajaran kita. Silakan Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sudah selesai melakukan diskusi dan sudah stay di Zoom semua belum? Sudah, Bu. Baik, Bu. Langsung saja ya kelompok yang akan presentasi kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 silakan perwakilnya untuk melakukan presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Erda Resita Siombing, lalu Fitrianingsih, Giari Nispa, Leni Dwi Apriani, dan Yuliana Toiba.
Baiklah, jawaban nomor 4 yaitu ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur atau NaCl. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Cl- dengan gaya elektrostatik, sehingga disebut ikatan ion. Nomor 2, yaitu jawabannya pada kaidah oktet, setiap unsur harus berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, bisa dengan melepaskan elektron ataupun menerima elektron supaya stabil. Peristiwa serah terima elektron ini terjadi pada senyawa NaCl atau garam dapur. Natrium merupakan golongan 1A, di mana golongan 1A ini memiliki elektron valensi 1, sehingga supaya mencapai keadaan stabil, golongan 1A harus melepaskan 1 elektron. Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, yaitu natrium memiliki 11 ulang dari situ ya. Kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya, natrium memiliki 11 nomor atom. Sehingga konfigurasinya yaitu 281. Maka ketika melepas 1 elektron, elektron paling terakhir menjadi 8, yaitu sesuai kaidah oktet. Karena melepas 1 elektron, maka Na yang asalnya netral berubah menjadi bermuatan plus 1, menjadi Na+. Di mana reaksinya Na menjadi Na+ dan 1 elektron. Artinya Na itu melepas 1 elektron. 1 elektron yang dilepas natrium dan yang menangkapnya yaitu si Cl, karena Cl memiliki elektron valensi 7. Cl ini merupakan golongan 7A. Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, yaitu Cl memiliki nomor atom 17, yaitu 287. Jadi, kalau Cl menangkap 1 elektron, konfigurasinya menjadi 288. Dengan elektron terakhirnya, yaitu menjadi 8. Ini sudah mematuhi kaidah oktet. Karena Cl menangkap 1 elektron, maka Cl yang asalnya netral berubah menjadi negatif 1, jadi Cl-. Reaksinya adalah Cl ditambah elektron, yaitu menangkap elektron menjadi Cl-. Artinya Cl menerima 1 elektron. Sesuai hukum Coulomb, muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik, sehingga Na+ ini akan berikatan dengan Cl- dengan gaya elektrostatik. Bisa dilihat di layar bahwa terjadi reaksi antara Na+ dan Cl- menghasilkan NaCl. Selanjutnya yang ketiga, dalam video menggunakan daya hantar listrik karena salah satu dari sifat senyawa ion adalah mengantarkan listrik. Sifat-sifat senyawa ion yang lain yaitu A. Dalam bentuk padatan tidak menghantarkan listrik karena partikel-partikel ionnya terikat kuat sehingga tidak ada elektron yang bebas bergerak. B. Dalam bentuk leburan atau lelehan dan larutan, senyawa ion menghantarkan listrik, yaitu sebagai konduktor. C. Senyawa ion merupakan zat padat dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Sebagai contohnya tadi yaitu NaCl. Pada keadaan meleleh pada suhu 801 derajat Celcius. D. Larut dalam pelarut air atau polar dan tidak larut dalam pelarut organik atau non-polar. E. Struktur kristalnya keras tetapi rapuh sehingga hancur ketika dipukul. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 4. Sebutkan contoh senyawa ion lainnya yaitu CaCl2, MgO, MgCl2, dan NaF. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya langsung ke kelompok 1.
Silakan perwakilan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Irzariani, kemudian ada Muhammad Rizky Saputra, kemudian ada Lisha Asmiati, Priscilla Khairunisa, dan Melita Julita. Nah, setelah dicari informasi dari berbagai sumber dan didiskusikan dengan teman sekelompok kami, ikatan ion atau ikatan elektrovalen merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Gaya tarik-menarik ini terjadi karena kedua ion tersebut memiliki perbedaan keelektronnegatifan yang besar. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepas elektron dengan atom yang menerima elektron. Atom yang melepas elektron berubah menjadi ion positif atau kation, dan atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Selanjutnya, Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Na memiliki ikatan 281 golongan 1A sama dengan logam, sedangkan Cl 287 golongan 2A yaitu non logam. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Ikatan ion dapat terjadi antara logam dan non-logam. Na 281 menjadi 28 ditambah elektron, sedangkan Cl 287 ditambah elektron menjadi 288. Untuk mencapai kestabilan unsur Na membentuk ion positif dengan cara melepaskan satu elektron, sedangkan unsur Cl mencapai kestabilan membentuk ion negatif dengan cara menerima satu elektron. Na plus ditambah Cl min menjadi NaCl, seperti yang terlihat pada gambar. Dalam video menggunakan daya hantar listrik karena salah satu sifat dari senyawa ion adalah menghantarkan listrik. Sifat-sifat senyawa ion yang lain yaitu dalam bentuk padatan tidak menghantarkan listrik karena partikel ionnya terikat kuat sehingga tidak ada elektron yang bebas bergerak. Kemudian dalam bentuk peleburan dan larutan senyawa ion menghantarkan listrik. Kemudian sifat senyawa ion antara lain merupakan zat padat dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Sebagai contoh, NaCl meleleh pada suhu 801 derajat Celcius. Lalu larut dalam pelarut air dan tidak larut dalam pelarut organik. Terakhir, struktur kristalnya keras tetapi rapuh sehingga hancur ketika dipukul. Yang keempat, contoh senyawa ion lain, KCl, MgO, MgBr2, dan SrCl2. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi. Luar biasa sekali ya presentasinya tadi. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah. Jadi, ikatan ion atau ikatan elektrovalen ini merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik
elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Nah, sifat senyawa ion sendiri itu menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan juga larutan dan tidak menghantarkan listrik dalam bentuk padatan. Kemudian memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi serta dapat menghantarkan arus listrik. Untuk senyawa ion yang lain selain NaCl itu seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi, yaitu ada kalsium klorida, magnesium oksida, natrium fluorida, dan ada kalium klorida, dan masih banyak lagi. Setelah presentasi ini, setelah pembelajaran kali ini, adakah murid-murid sekalian yang ingin menyimpulkan? Yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini akan Ibu beri nilai tambahan. Saya, Bu. Silakan Melita. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu ikatan ion atau ikatan elektrovalen merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur atau NaCl. Dalam NaCl, terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Cl- dengan gaya elektrostatik, sehingga disebut ikatan ion. Sifat senyawa ion yaitu menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutan, dan tidak menghantarkan listrik pada padatan, memiliki titik didih dan leleh yang tinggi, serta larut dalam pelarut polar. Contoh senyawa ion lain yaitu CaCl2, MgO, MgCl2, dan NaF, Bu. Bagus sekali, Terima kasih. Jadi perlu kita ingat kalau ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik dari ion positif dan juga ion negatif. Untuk pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup ya. Jangan lupa mengirimkan LKS kalian tadi dan juga Ibu sudah mengirimkan file tugas untuk kalian. Ibu harap kalian semuanya mengerjakan dan dikumpul sebelum pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang ikatan kovalen. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama kembali. Kepada ketua kelas, silakan memimpin untuk doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan sangat aktif. Mohon maaf jika ada kata-kata dari Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.